Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry International, di mana saja jemaat berada, baik yang ada di kota-kota di Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Apa kabar jemaat? Saya berharap semuanya oke-oke saja. Hari ini saudara-saudaraku, temanya adalah kedewasaan rohani part 7, bagian ke-7. Kontemplasi bagian ke-33. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama kita ambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, Di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, Sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin.
Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 7 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari-hari yang Kau beri. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah, memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami tahu Tuhan memberikan kami hidup di tengah masyarakat dunia ini. Ajar kami menjadi berkat, ajar kami menjadi terang,
Ajar kami menjadi contoh bagi setiap orang dimanapun kami bertemu. Tuhan, urapi kami dengan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami siap diperbaharui. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap semuanya berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini, kedewasaan rohani part 7, bagian ke-7. Kontemplasi part 33, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, pada kedewasaan rohani bagian ke-7 ini, kita akan membahas problem of evil. Kita akan membahas problem of evil, problem kejahatan. Saudara-saudara, untuk seri kedewasaan rohani yang ke-7 ini, saya ambil sekitar 5-6 khotbah dari YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Seperti seri-seri kedewasaan rohani yang lalu, sama. Dari 4-5 khotbah saya ambil, saya integrate menjadi khotbah kedewasaan rohani part 7. Saudara bisa lihat ke PSDR Anthony Chang Preacher YouTube-nya, saudaraku. Hari ini khotbahnya kita ambil dari dosa lidah, 2 seri. Kita ambil dari hidden sin, dosa tersembunyi, 2 seri. Kita ambil satu lagi, love you enemy, kasihlah musuhmu, 1 seri. Kemudian 1 seri lagi, kepekaan rohani. Kemudian 2 seri, peringatan dan hukuman Tuhan, 2 seri. Jadi saudaraku, itu khotbah secara detail sudah ada di YouTube channel saya. Dari khotbah itulah kita integrate menjadi khotbah hari ini, kedewasaan rohani part 7. Oke jemaat, sekarang mari kita mulai pelan-pelan saudaraku. Seperti biasanya saudara-saudara sekalian, seperti biasanya jemaat menyimak dengan baik. Khotbah serial kedewasaan rohani akan menggunakan integrative thinking. Khotbah serial kedewasaan rohani, mind level berpikirnya ada di level analisa dan sintesa. Level pemikiran manusia, kognitif level saudaraku, ada 6 level. 1 disebut knowledge, yang paling pertama, yang paling rendah. Kedua disebut komprehensif. Ketiga disebut aplikasi. Keempat disebut analisa. Kelima disebut sintesa. Keenam disebut evaluasi. Jadi main-main kita di kedewasaan rohani, saudaraku, kita main di level analisa dan sintesa. Oke, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan kembali ke sini. Sebagaimana biasanya di kedewasaan rohani seri-seri yang lalu, sama dengan seri hari ini, saudaraku, ingat platform yang kita bangun. Pertama, Alkitab yang kita percaya adalah firman Tuhan, menjadi dasar yang paling utama pertumbuhan kerohanian kita. Kemudian, dari Alkitab ini, saudaraku, lewat perjalanan hidup kita mulai bertumbuh rohani dalam pengenalan akan banyak hal. Yang pertama, yang terjadi, yang ke atas, masih ingat saudaraku, yang ke atas 2 poin. Yaitu, orang itu bertobat dari manusia lama, dari orang berdosa, bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu 2 poin ke atas. Kemudian 2 poin yang ke kiri, saudaraku, setelah dia bertobat, terima Tuhan Yesus, poin yang ke kiri, 2 poin. Pengenalan tentang Tuhan, mulai tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Setelah itu, poin ke bawah, dia pengenalan tentang diri. Jadi yang sebelah kiri ini, tahu Tuhan, tahu diri, belajar banyak. Kemudian yang sebelah kanan, saudaraku, timbul poin pertama, Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupannya. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Alkitab ngomong seperti ini ya. Itu Christian worldview, saudaraku. Kemudian poin yang kedua, faith in Christ. Imannya dalam Yesus bertumbuh. Waktu doa, Tuhan kabulkan dalam banyak hal. Merasakan Tuhan bekerja, imannya tumbuh. Kemudian poin ketiga, intimacy with God. Setelah mempunyai Christian worldview yang baik, imannya bertumbuh, mulai intim dengan Tuhan. Mulai bergaul dengan Tuhan, mulai dekat dengan Tuhan. Oke jemaat,
Ke atas sudah, ke kiri sudah, ke kanan sudah, sekarang ke bawah. Garis yang arah yang ke bawah adalah heart and mind. Hati dan pikiran kita. The battle between heart and mind. Pertempuran antara hati dan pikiran. Jadi saudaraku, ini adalah platform yang kita bangun sebagai suatu pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Oke, jemaat oke? Sekarang kita lanjut. Kita akan membahas problem of evil, problem kejahatan. Pada saat kita membahas tentang problem of evil itu jemaat, patokan yang paling dasar adalah kita mulai dari kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 adalah the fall of man. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu adalah fakta historis, benar-benar terjadi. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa, dari situ kita startnya saudaraku, sehingga pemahaman tentang problem of evil itu jelas, sistematis, dan alkitabiah. Oke jemaat, jadi kita tidak hasil hanya untuk pikir-pikir aja, enggak saudaraku. According to Bible, Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saudaraku ya, Adam dan Hawa. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita baca tentang kejatuhan itu, saudaraku, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, setelah mereka jatuh, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa itu. Setelah kejatuhan itu, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Saudara-saudara sekalian, pada saat manusia keluar dari Taman Eden, adalah manusia yang sudah berdosa. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, saudaraku, hal yang paling hakiki yang kita baca dalam Alkitab itu, terjadi beberapa hal yang sangat ironis dalam kehidupan umat manusia. Karena ketika kamu makan buah itu, pasti kamu mati. Setelah manusia makan buah itu, secara perlahan tapi pasti manusia itu akan mati. Karena dia sudah makan buah itu, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Day by day, week by week, year by year, tubuh manusia itu akan mengalami tua kemudian mati. Karena manusia itu telah makan buah yang Tuhan larang itu, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah, menjadi malu karena mereka telanjang. Maka Tuhan membuatkan cawat untuk mereka. Sekarang jemaat memperhatikan. Faktor dosa itu, satu, menyebabkan manusia itu harus berpakaian karena malu. Oke, busana ini karena malu. Dua, saudaraku, tubuh ini tubuh yang fana. Tambah lama, tambah tua, akan banyak hal penyakit yang kita alami. Maka rumah sakit pun menjadi saksi sejarah kejatuhan manusia dalam dosa. Yang ketiga, saudaraku, karena upah dosa adalah maut, suatu hari manusia pasti mati. Jadi yang namanya rumah duka, yang namanya kuburan, saudaraku, itu menjadi saksi sejarah tentang manusia berdosa itu. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, tindakan kejahatan setelah manusia itu out of Eden, keluar dari Taman Eden. Kejahatan pertama adalah Koko bunuh adik, saudaraku. Ayat yang kita baca tadi itu. Kain bunuh Habil. Kriminal. Kejahatan itu terjadi, saudaraku. Maka saksi sejarah dunia ini, penjara harus ada. Penjara menjadi saksi sejarah tentang kejatuhan manusia dan dosa. Jadi saudara sekalian, sebagai suatu basic yang amat kuat dalam pemahaman kita tentang problem of evil, saudaraku, jangan lupa busana ini Tuhan membuat cawat untuk mereka karena mereka sudah malu kehilangan kemuliaan Allah. Jangan lupa badan ini suatu hari bisa sakit dan tua, maka rumah sakit menjadi saksi kita orang berdosa. Jangan lupa, saudaraku, suatu hari rumah duka, kuburan menjadi saksi kita orang berdosa. Jangan lupa tindakan kriminal dari zaman ke zaman itu menjadikan suatu saksi sejarah penjara itu bahwa kita orang berdosa. Jadi saudara sekalian, perlahan menyimak. Saudaraku, ketika kejahatan terjadi seperti itu, pembunuhan pertama, kakak bunuh adik, dari sana start terus bergerak. Terus pergerakan itu dari perjanjian lama sampai kepada raja-raja, sampai kepada perjanjian baru, sampai masuk ke zaman bapak-bapak gereja, abad-abad reformasi, abad pertengahan, sampai ke zaman kita, dan sampai akan zaman yang akan datang, saudaraku, sampai akhir zaman. Kejahatan itu, problem of evil, saudaraku, akan
makin menjadi jadi. Ini poinnya saudaraku. Makin besar. Beranak pinak kejahatannya. Kalau saya ngomong sampai di sini jemaatku, saudara menyimak alam semesta kita. Menyimak, membaca berita-berita di seluruh dunia, di negara manapun. Yang disebut problem of evil itu, banyaknya minta ampun. Beragam-ragam tindakan kejahatannya. Kejahatan apa saja ada sekarang di zaman kita. Oke jemaat, itu startnya dari Kejadian pasal 3. Problem of evil itu muncul di situ. Baik jemaat, baik. Dan sekarang kita lanjut satu step lagi. Saudara-saudara sekalian, karena problem of evil seperti itu, gelombang manusia, peradaban manusia bergerak dari zaman ke zaman sampai ke zaman terakhir, saudaraku, manusia sudah hidupnya seperti ini. Manusia hidup sudah dalam bentuk lumuran dosa. Kejahatan demi kejahatan, kriminal demi kriminal dilakukan. Baik dari golongan manapun. Baik yang terang-terangan karena mukanya memang penjahat. Atau juga dari golongan wajahnya kelihatan sopan. Wajahnya kelihatannya punya pendidikan tinggi. Wajahnya kelihatan wajah yang rohaniawan sekali. Dari segala golongan, dari segala status saudaraku, kriminal itu terjadi. Dalam bentuk yang berbeda-beda. Saudaraku, oke. Saudaraku, oke. Jelas, clear. Nah, sekarang kita masuk satu step lagi, saudaraku. Dan jangan lupa, kita ini, yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah bertobat, saudaraku. Kita menjadi orang Kristen atau menjadi orang Katolik. Kita hidup di gelombang zaman ini. Jadi Tuhan tidak mengkhususkan kita, saudaraku. Udah percaya ya, jadi Kristen ya, jadi Katolik ya. Tuhan khususkan, jadi tidak bergaul dengan dunia kita. Enggak, saudaraku, tidak. Aku menempatkan engkau di tengah-tengah dunia. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, saudaraku, kita inklusif dalam pergaulan dengan semua manusia. Tapi kita eksklusif dalam iman kita. Clear, jemaat? Oke? Dan sekarang pelan-pelan. Karena kita ditempatkan di tengah-tengah dunia society yang kita hidupi, saudaraku, tindakan kriminal makin menjadi, kita hidup di dalamnya. Bergerak di dalamnya bersama dengan seluruh manusia yang ada itu. Nah, sekarang perhatikan. Pertama, Tuhan tidak mengkhususkan kita keluar. Enggak, ditempatkan di tengah dunia. Kedua, saudaraku, perlu diperhatikan teliti, saudaraku. Yang kedua, waktu Tuhan selamatkan kita, setelah kita percaya Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, bukan berarti kita sudah tidak bisa buat dosa. Ini penting, saudaraku. Masih ingat penjelasan saya di YouTube channel PSDR Anthony Chang Preacher tentang dosa. Saya umpamakan 3 kain. Masih ingat, saudaraku? Pada saat kita belum percaya Tuhan Yesus, kita ada di kain hitam. Kain warna hitam. Terus menerus berbuat dosa. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada di kain merah. Hidup di kain merah, terus menerus disucikan oleh darah Tuhan. Suatu hari setelah kita meninggal, kita ada di kain putih, itu di surga, saudaraku. Tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi pada saat kita masih hidup dalam alam semesta ini, masih hidup di tengah-tengah dunia, saudaraku, kita ada di posisi kain merah. Terus menerus dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, masih ingat, saudaraku, di kedewasaan rohani part 5 tentang sinful nature, saudaraku. Jadi, jemaat sekalian, setelah jadi orang Kristen bisa buat dosa nggak? Bisa tambah jahat dosanya. Setelah jadi orang Kristen masih bisa berbohong nggak? Iya. Setelah jadi orang Kristen bisa mencuri nggak? Mungkin lebih parah. Setelah jadi orang Kristen bisa buat ini itu, bisa commit sin yang berbahaya nggak? Iya. Karena potensi itu ada. Ingat, sinful nature seperti bola liar dalam diri kita, saudaraku. Kita kecenderungan manusia itu ingin lepas dari semua aturan, ingin lepas dari semua peraturan, semua hukuman yang ada. Kita ingin semua peraturan dan kita ingin bebas. Itu kecenderungan manusia. Jadi ingat, saudaraku, jangan lupa diri kita ini self-destructed. Tanpa kita sadari, kita bisa merusak diri kita sendiri. Jangan lupa, diri kita juga bisa destroy orang lain. Bisa juga merusak orang lain. Oke? Jadi saudara-saudara sekalian, Kristen, Katolik,
di tengah masyarakat society itu kita hidup di dalamnya, kita punya potensi seperti itu. Nah, ini harus disadari, saudaraku. Harus disadari betul lewat khotbah ini. Jadi jangan semua salahkan setan ya. Juga jangan semua salahkan diri kita. Harus benar-benar pahami. Inilah disebut kedewasaan rohani itu. Sekarang pelan-pelan kita masuk satu step lagi. Kita coba melihat Kain dan Habil. Perikop yang kita baca di kitab Kejadian pasal 4 itu. Suatu hari, Kain mempersembahkan kepada Tuhan hasil panen dia. Dan juga Habil mempersembahkan hasil panen dia kepada Tuhan, saudaraku. Dan dikatakan di ayat itu, Tuhan berkenan atas persembahan Habil. Tuhan berkenan. Tapi persembahan Kain, Tuhan tidak berkenan. Dan di kejadian seperti itu, maka Kain menjadi sangat marah. Sangat marah. Bahkan Tuhan sudah tegur dia. Mengapa wajahmu muram? Mengapa hatimu panas? Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan memperingatkan kepada Kain. Tapi Kain ignore. Dia tidak peduli, jemaat sekalian. Kain malah berencana. Dia ajak adiknya ke padang. Kemudian dia pakai batu bunuh adiknya. Itu yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, apa sih masalahnya? Mari kita coba melihat, kita coba analisa. Kenapa seperti itu? Apa yang terjadi pada diri Kain? Saudara sekalian, kita pakai platform yang kita bangun ini. Platform ini. Bible, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Apa yang terjadi pada Kain, saudara sekalian? Ini masalah Kain ini, saudaraku, adalah masalah heart and mind. Sudah pasti. Jahatnya hatinya, panasnya hati Kain. Karena kenapa? Karena persembahannya Tuhan tidak berkenan. Persembahan adiknya Tuhan berkenan. Jahatnya hati itu. Maka waktu kita baca ketika di Injil Matius pasal 15 itu, Tuhan memberikan ajaran kepada murid-muridnya pada saat mengenai membahas tentang makanan najis, makanan tidak najis. Tuhan berkata, ayat tadi saudara ingat? Makanan yang dimakan masuk ke dalam perut, kemudian dibuang ke jamban, that's okay. Tetapi yang menajiskan orang itu adalah yang keluar dari hati. Keluar dari hati. Pikiran, pembunuhan, perzinahan, kejahatan itu dari hati manusia. Itu menajiskan orang. Ini loh saudaraku. Jadi Kain ini, lewat platform yang kita bangun, masalah heart and mind dia. Tuhan juga ngomong ke dia kok. Mengapa hatimu panas? Panas hatinya saudaraku. Marah dia. Karena kemarahannya, panas hatinya, dia merasa persembahannya Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Dia bunuh adiknya. Mengapa harus bunuh adik? Kenapa tidak tanya Tuhan? Mengapa persembahanku tidak berkenan? Adikmu tidak salah apa-apa. Itu adalah sebuah kedengkian, saudaraku. Iri hati. Lihat adiknya diperkenan Tuhan. Itulah manusia. Itu manusia yang keluar Taman Eden, saudara sekalian. Manusia pertama yang keluar Taman Eden, keturunan Adam dan Hawa. Sama dengan kita. Problemnya ada di heart and mind. Itu dia, saudaraku. Platform yang kita bangun itu. Gimana pengenalan tentang dirinya? Dia sudah tidak peduli. Apa yang ada di hatinya, apa di pikirannya, dia lakukan. Pengenalan kepada Tuhannya, tahu banyak itu Kain. Tetapi saudara ingat, ketika hati manusia sudah panas, ketika hati manusia sudah benci, ketika hati manusia sudah marah, manusia itu cenderung melupakan Tuhan. Manusia cenderung tidak takut akan Tuhan. Manusia itu begitu. You and me sama saja, saudaraku. Sama saja. Oke? Nah, saudaraku, pada saat kita memahami sampai poin seperti ini, waktu Kain hatinya panas sekali, niatnya, saudaraku, planning. Sudah planning. Planning apa? Menghilangkan nyawa adiknya. Jadi kejahatan dalam hati itu sampai pada kejahatan yang paling jahat, saudaraku. Menghilangkan nyawa adiknya. Mungkin tegur oke. Mungkin tanya adik rahasia apa sehingga kamu diperkenan Tuhan oke. Tapi tidak itu. Dia ingin menyingkirkan. Dia ingin destroy yang saya sebut tadi itu. Dari dalam diri Habil itu dia punya sinful nature. Dosa sinful alami saudaraku itu. Bola liar yang keluar saudaraku. Tindakannya adalah singkirkan adiknya.
Itu bola liar yang keluar, saudaraku, pembunuhan. Itu yang terjadi. Itu loh manusia itu, saudaraku. Oke, nah, sekarang pelan-pelan kita bahas. Kalau demikian, Pak Pendeta, what shall we do? Karena kita sama dengan Kain dan Habil. Kita ini ada keturunan Adam dan Hawa. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudaraku, semua keturunan termasuk kita sampai zaman ini, kita adalah manusia yang sudah berdosa. Kita manusia, you Kristen dan Katolik adalah hidup dengan saya sama, hidup di posisi kain merah. Terus-menerus disucikan Tuhan. What shall we do dalam hal seperti ini? Saudara perlu menyimak. Saudara-saudara sekalian, tadi yang kita baca di kitab Galatia itu, buah roh adalah disebutkan di situ 9 poin. Mulai hari ini saudara kau dengar firman saya khotbahkan. Ketika bicara kitab Galatia tentang buah roh, saudara harus ingat seumur hidup saudaraku ya, ajar kepada seluruh keturunanmu. Waktu berbicara mengenai buah roh itu hanya satu. Tidak 9 buah roh. Saudara lihat di YouTube banyak sekali, gereja lah, pendeta lah, ngomongnya 9 buah roh. Itu keliru saudaraku. Itu tidak benar. Jadi buah roh itu satu. Singular, bukan jamak saudaraku. Buah roh adalah. Di dalam buah roh adalah itu ada 9 hal di dalamnya. Suatu istilah yang sangat tren dari dulu sampai sekarang saudaraku, orang menyebutkan satu buah 9 rasa. Jadi buahnya satu, rasanya 9. Apa itu saudaraku? Kasih, kasih, damai, kasih, sukacita, damai sejahtera. Perhatikan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ingat, bisa hafal jemaat? Hanya 9 unsur dalamnya, 9 rasa dalamnya. Yang pertama pasti kasih, yang terakhir pasti penguasaan diri. Jadi cara ingatnya, ingat yang paling pertama dan ingat yang paling akhir. Yang pertama apa? Kasih, sudah pasti. Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Udah ingat? Udah kita ikat dalam pemikiran kita, baru kita hafal yang di tengah. Dikelompokkan saja saudaraku, karena dia 9, 3, 3, 3. 3 kelompok yang pertama apa? Kasih, sukacita, pasti damai sejahtera. Ya dong? Udah kasih, ada sukacita, damai sejahtera dong. Oke? Kemudian kelompok 3 kelompok yang kedua saudaraku, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Orangnya sabar, murah hati, baik orangnya. Oke? Kemudian kelompok yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan dirinya bagus. Sip? Gampang hafalnya? Saya ulang satu kali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera dong. Kalau udah kasih, udah sukacita, damai sejahtera. Yang berikutnya, oke, kasih, sukacita, damai sejahtera udah. Kesabaran, kemurahan, baik orangnya, kebaikan. Oke? Kelompok yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan dirinya bagus. Gampang sekali hafalnya. Udah bisa? Bisa ya? Jangan ingat nomor rekening melulu. Utang orang kamu ingat. Nomor rekening sampai 3 nomor rekening kamu ingat. Satu buah dan rasa nggak ingat. Oke, jelas, clear, jemaat. Oke, nah sekarang perhatikan hal ini. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, buah roh itu dianugerahkan kepada kita. Maka disebut buah roh adalah itu datang dari Tuhan Roh Kudus. Tapi tidak serta-merta setelah kita percaya Tuhan Yesus, buah roh diberikan kita perfect, sempurna. Enggak, jemaat sekalian. Tuhan menuntut suatu tanggung jawab. Kalau saudara baca teliti di Galatia itu, firman itu mengatakan, hendaklah memberi dirimu dipimpin oleh roh. Memberi dirimu dipimpin oleh roh. Jadi saudaraku, buah roh ada pada kita, tapi kita dituntut suatu tanggung jawab, memberi diri kita dipimpin oleh roh. Sehingga buah roh yang diberikan kepada kita itu, saudaraku, bisa maksimal. Itu yang penting, jemaat sekalian. Oke, itulah akan menolong kita untuk mengendalikan keinginan daging
Itu akan menolong kita, saudaraku, untuk hati-hati terhadap sinful nature, bola liar itu. Ini memperbarui hidup kita, saudaraku, supaya kita hidup lebih dewasa rohaninya, lebih berkenan kepada Tuhan. Walaupun harus kita akui, proses pengudusan seperti itu dalam diri kita itu jatuh bangun, saudaraku. Semua sama. Dari semua golongan, pendeta juga sama, saudaraku. Itu jatuh bangun. Tapi kita tidak boleh putus asa dalam hal seperti itu. Mesti terus belajar, diperbaharui terus-menerus. Dan memberi diri kita dipimpin oleh roh. Oke, sekarang kita masuk satu step lagi, saudaraku. Pelan-pelan. Nah, ini mulai masuk ke kontemplasi. Saudara sekalian, ketika kita menyadari potensi diri kita sinful nature seperti itu, ketika kita menyadari ada bola liar demikian, ketika kita menyadari kita punya self-destructive, kita menyadari kita bisa destroy orang lain, kita harus lihat kepada diri kita masing-masing. Jadi saudara yang paling tahu, this one, yang bawah ini, your heart and mind. You yang paling tahu loh, saudaraku. Kalau tentang saya yang paling tahu. You punya heart and mind itu seperti apa. Dan juga bagian sebelah kiri ini, pengenalan diri. Ingat, di atas pengenalan Tuhan, di bawah pengenalan dirimu sejauh mana. Itulah kedewasaan rohani itu. Pelan-pelan kita masuk. Itu yang saudara pahami hari ini. Harus, saudaraku. Pelan ya. Engkau pribadi yang seperti apa, jemaat? Hati dan pikiranmu, kamu tahu itu loh. Kecenderungan mungkin di antara kita, saudara sekalian. Kita tidak suka loh lihat orang sukses. Kita tidak suka loh lihat orang lebih maju dari kita. Hati kita marah. Kayak Kain, saudaraku. Seperti Kain. Kita tidak suka. Kita tidak suka koko kita sukses. Kita tidak suka teman bisnis kita naik pangkat. Kita tidak suka. Kita tidak suka tetangga sebelah kita bawa beli mobil baru. Kita nggak suka. Hati kita marah. Itukah kita orangnya? Harus mawas diri, saudaraku. Itu baru poin pertama. Poin kedua, saudaraku. Kecenderungan hati ingin selalu destroy orang lain. Destroy, merusak orang lain. Kecenderungan hati dan pikiran itu selalu ingin menfitnah, ingin menjatuhkan orang. Itukah kita orangnya? Mawas diri ini. Tidak usah ditutup. Sendiri lihat diri sendiri, saudaraku. Berikutnya. Kitakah itu orangnya, saudaraku? Ketika orang memperlakukan kita dengan cara yang jahat, kita mau balas yang sama. Kita mau gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita ingin balas dengan cara sama. Dia hina saya hina balik, Pak. Dia pukul saya pukul balik, Pak. Dia tipu saya tipu balik, Pak. Saya pun bisa, bahkan saya bisa lebih menyakitkan daripada dia. Itukah kita orangnya? Harus clear hari ini, saudaraku. Itukah kita orangnya? Jangan bilang pendeta rohaniawan itu sudah pasti bagus. Enggak, jemaat. Banyak rohani, banyak pendeta jauh lebih jahat. Problem of evil-nya, kejahatan terselubung. Terselubung, ditutupi oleh ayat-ayat dalamnya. Jahat bukan main. Maka Tuhan Yesus sering mengatakan, engkau seperti kuburan yang luarnya cat putih bersih, rohaniawan, dalamnya penuh dengan tulang belulang dan busuk bukan main. Itu loh, saudaraku. Hati-hati, maka kita harus periksa setiap diri kita, saudara sekalian. Harus periksa. Jadi jemaat sekalian, pada saat kita memahami diri, kita tahu sore masih muda, pemuda, remaja, bisnismen, ibu rumah tangga, mahasiswa, mahasiswi teologi ya, dosen teologi ya, saudara, seorang politikus Kristen, saudara seorang pengacara, itu luar biasa itu, pengacara, saudara seorang majelis gereja, saudara seorang pejabat pemerintah, saudara seorang selebritis Kristen, saudara seorang atlet, ya. Dalam bentuk apa, saudaraku, kita periksa diri kita loh. Aku self-destructednya kayak apa, Tuhan? Aku self-destruct, saya destroy orang tuh kecenderunganku seperti apa? Coba lihat pelan-pelan. Kita yang tahu itu, saudaraku. Kita yang tahu, kita yang paling tahu hati dan pikiran kita. Saya begini orangnya, Pak Pendeta. Saudara sudah harus hati-hati kalau begitu. Itulah kedewasaan rohani itu.
Tapi sorry Pak Pendeta, saya mau tanya. Kalau suami maki-maki saya tidak balas memaki Pak Pendeta. Keenakan dia. Dia pikir saya takut sama dia. Ya. Tapi Pak Pendeta, ketika saya dihina orang, saya mengalah saja. Saya tidak balas menghina dia. Orang akan bilang saya penakut. Orang akan bilang saya lemah. Dan saya akan ditertawakan oleh orang-orang sekitar saya bahwa saya tidak berani buat apa-apa. Tapi Pak Pendeta, ketika orang memperkosa saya tidak fair, tidak adil, saya mau balas dengan cara yang sama, atau saya diam aja Pak Pendeta, orang-orang mengejek saya. You tidak ada apa-apanya. You lemah sekali. Jadi bagaimana dengan ini? Dan juga satu lagi Pak Pendeta, kalau saya diperlakukan seperti yang tadi itu, kalau saya tidak melakukan hal yang sama, rasanya aku tidak puas. Rasanya aku tidak terima. Terlampau enak buat dia. Rasanya aku bokambuan. Is it right? Jadi jemaat perhatikan. Jikalau kamu melakukan hal yang sama yang mereka lakukan terhadap kita, saudara melakukan gigi ganti gigi, mata ganti mata. What is the difference? Apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya? Menyimak, apa bedanya? Suamimu pukul kamu, kamu pukul balik. Istrimu hina kamu, kamu hina balik. Apa bedanya? Nggak berbeda kan? Mungkin kita bisa lebih parah. Mungkin saudara lebih parah dari suami, lebih parah dari istri. Apa bedanya kalau kita lakukan seperti itu? Saudara-saudara sekalian, suatu kedewasaan rohani yang mulai matang itu, saudaraku, melihat hal seperti itu lebih tinggi sedikit. Kalau you pukul orang, orang pukul kamu, kamu pukul dia balik. Rohanimu ada di mana? Kedewasaan rohanimu ada di mana? Aku tidak bisa terima, Pak. Justru sampai di situ saja korban saudara. Kelihatannya seperti mengalah. Kelihatannya seperti lemah. Kelihatannya seperti tak berdaya. Kelihatannya seperti penakut. Enggak, saudaraku. Itu dunia melihat seperti itu. Tapi kedewasaan rohani melihatnya dengan cara berbeda. Kita ambil contoh Tuhan Yesus yang paling sempurna teladannya. Jubah putih di tengah-tengah, diejek, dihina, dipukul, disiksa, diludahin. Tuhan tidak membalas, saudaraku. Sama sekali tidak membalas. Bahkan ia diolok-olok di atas kayu salib, turun dari salib, diolok-olok, saudaraku. Tapi sama sekali Tuhan tidak membalas dengan cara yang sama. Tidak, saudaraku. Penguasaan diri itu menjadi penting. 1 buah 9 rasa. Rasa yang terakhir itu, penguasaan diri, itu menjadi penting. Bukan berarti, saudaraku, kita kalah, dipermalukan, dihina, ditertawakan orang, dianggap pengecut. Enggak, jemaat. Itu dunia lihat. Tapi kita orang rohani, kedewasaan rohani yang sudah mulai tinggi, melihatnya berbeda, saudaraku. Karena kita percaya ada Tuhan sebagai hakim. Kita percaya Tuhan tidak tutup mata. Kita percaya Tuhan itu bertindak sesuai waktu, tempat, dan haknya Tuhan. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan, saudaraku. Kita percaya itu. Kita percaya itu. Dan Tuhan Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Oke, jemaat? Clear? Kedewasaan rohani bagian ke-7 ini penting sih untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ada orang yang hatinya jahat sekali, saudaraku. Dikit-dikit ingin menjahati orang. Mungkin kamu orangnya. Ada orang hatinya jahat sekali. Dikit-dikit ingin menipu orang. Hatinya jahat sekali. Ingin senang melihat orang lain menderita. Ada orang seperti itu. Ada juga orang yang kalau terhitung sedikit aja, dia ingin membuat suatu pukulan yang paling keras kepada orang yang memperlakukan dia. Jadi kecenderungan hati untuk kasih itu nggak ada. Untuk kesabaran itu tidak ada. Sabar tidak ada. Yang penting, you bisa, saya kenapa tidak? Itu loh jemaat. Itu bukan Kristen. Bukan Katolik. Kristen atau Katolik, saudaraku, itu ajarannya tidak menyerang. Ajarannya tidak menyerang, saudaraku. Tidak menyerang orang lain. Sekalipun diperlakukan tidak fair, sekalipun diperlakukan tidak benar, sekalipun diperlakukan tidak adil, tapi orang-orang yang percaya Tuhan itu tidak tampil menyerang, tidak
tampil gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tidak. Tampilnya seperti Tuhan ajarkan, love you enemy. Itu loh saudaraku. Itulah suatu kedewasaan rohani. Oke jemaat, sekarang kita masuk ke kontemplasi bagian ke-33. Biasa, kalau sudah kontemplasi, dengar khotbah ini, dengar ulang 3 kali, menyimak poin-poin yang tepat, lihat diri masing-masing, lihat atas, bawah, kiri, kanan, lihat yang di tengah Alkitab ini, baru pelan-pelan kontemplasi 5 menit, 10 menit, di Starbucks, di rumah, apalagi liburan, di dalam pesawat, dalam mobil, habis makan siang, yang 5 menitan, 20 menitan, duduk-duduk, lihat diri sendiri, suatu kontemplasi, suatu communion with God, suatu conversation with God from heart to heart kepada Tuhan itu. Tuhan, saya orangnya seperti itu loh. Hati saya itu Tuhan, pikiran saya Tuhan, dikatakan Pak Pendeta itu saya Tuhan. Seperti yang kau katakan di kitab tadi itu, ini Matius Tuhan, hati manusia itu menajiskan orang itu. Yang keluar dari hati itu, jahat, dendam, benci, pembunuhan, perzinahan, itu keluar. Kontemplasi saudara lihat, sadari diri kita loh. Waktu kontemplasi, tidak usah malu, transparan, ngomong dari hati ke hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya pribadinya seperti itu. Setelah beberapa banyak orang yang menyakiti saya hancurin habis-habisan Tuhan. Itu ya orangnya. Sudah berapa banyak orang yang tidak buat jahat kepada saya, itu saya perlakukan dengan tidak baik. Itu kamu orangnya? Harus akui itu, saudaraku. Suatu kedewasaan rohani yang bertumbuh harus, tidak bisa tidak. Harus ada suatu pemahaman tentang diri self itu seperti itu. Harus ada suatu pendewasaan tentang pengenalan akan diri. Harus ada suatu kepekaan. Kembali ke tema saya, kepekaan rohani. Harus suatu kepekaan untuk melihat kita punya heart and mind itu seperti apa. Jemaat menyimak hal ini. Saudara yang paling tahu itu dalam kontemplasi. Saya lakukan hal yang sama kepada suami saya, Pak. Itukah kamu orangnya? Saya perlakukan hal yang sama kepada anak saya, Pak, karena dia perlakuan saya seperti itu. Kamu orangnya? Saya perlakukan hal yang sama kepada teman bisnis saya, Pak, karena dia sakiti saya seperti itu. Kristen kamu? Katolik kamu? Saya perlakukan hal yang sama kepada adik saya karena dia menghina saya. Kamu apa bedanya dengan adikmu? Apa bedanya? Saya perlakuan sama dengan orang yang hutang saya, Pak. Dia tidak bayar, saya sengaja perlakuan yang sama. What is the difference? Coba saudara bagaimana? Saudara ingin kerohanian itu naik satu tingkat, lebih dewasa, melihat semua yang kamu hadapi, atau saudara ingin sama dengan mereka, atau saudara ingin lebih rendah? It depend on you. Tergantung kepada engkau, saudaraku. Kedewasaan rohani mengajarkan sampai level seperti itu. Masing-masing melihat. Mungkin hari ini dalam hatimu bencinya, dendamnya, marahnya, sampai kamu planning loh. Tunggu suatu hari ya, kan begitu. Apa bedanya dengan Kain? Tunggu suatu hari. Suatu hari ada kesempatan, awas you ya. Apa bedanya kita dengan Kain? Apa bedanya? Saudara nyimak khotbah hari ini. Ini masalah hati nih, men. Masalah pikiran nih. Jangan main-main. Bola ini liar. Jangan main-main. Sinful nature ini liar. Jangan main-main. Kita hidup dalam kedagingan seperti ini. Beri diri kita dipimpin oleh roh. Supaya dia bertumbuh dengan baik. Ada orang-orang tertentu pada dasarnya sudah seperti itu hatinya. Kau akan lebih sulit pergumulannya. Ada orang enggak? Ada orang enggak? Tapi ada orang memang dasarnya bola liarnya ganas. Itukah kamu orangnya? Biasanya ganas, luar biasa jahatnya hatinya. Setelah Kristen, setelah Katolik juga begitu. Jahat, ganas, liar. Ada orang seperti itu. Dan pergumulanmu akan jauh lebih berat. Harus hati-hati. Tapi ada orang enggak seperti itu. Tapi harus juga
bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang menjahati orang, kadang gigi ganti gigi, mata ganti mata itu tidak hanya lewat action tindakan kita, saudaraku, tapi juga bisa lewat ungkapan kita, lewat ucapan kita, dan lewat kejahatan-kejahatan yang lain. Banyak jemaat sekalian, banyak yang sifatnya destroy others, menghancurkan orang lain. Itukah engkau Kristen? Itukah engkau Katolik? Itukah engkau mengaku sebagai murid-murid Tuhan? Tuhan tidak pernah ngajar begitu. Tidak. Mau kau bertumbuh, saudaraku? Kau pengen? Lewat lembaga Antoni Chang Ministry International ini, ingin bertumbuh dengan baik? Setiap kali you pergi gereja dengar khotbah, dosamu tertegur, Tuhan ampuni saya. After that you pulang, 2 hari kamu lupa. Karena dari gereja itu memberikan khotbah hanya seperti itu, tidak memberikan penjelasan why, kenapa seperti itu. Bagian mana saya yang lemah, Pak Pendeta? Bagian mana yang saya yang kurang? Bagian mana yang saya harus perbaiki? Bagian mana yang membuat saya hari ini seperti ini? Gereja tidak menjelaskan secara detail. Maka lembaga Antoni Chang Ministry International kerjasama gereja untuk melengkapi jemaat. Supaya you udah dengar firman di gereja, udah sadar, dengar lewat saya. You baru tahu saya di sini, di bagian ini ya Pak. Yes! Berubahlah selagi kesempatan ada. Masih ada kesempatan, masih ada warning dari Tuhan. Jangan sampai punishment itu tiba, baru kita bertobat. Itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Oke, saudaraku, siapapun kita, termasuk saya, mari kita belajar dalam kedewasaan rohani part 7 ini. Problem of evil sangat berbahaya. Dalam diri kita juga udah berbahaya, belum lagi dari luar. Iblis itu, setan itu. Ingat, the work of Satan, dia sedang menunggu kesempatan yang baik, mencari-cari kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Mawas diri, bersandar kepada Tuhan, koreksi diri, kontemplasi, step by step bertumbuh dengan baik. Aku itu di depan Tuhan, beri diri kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan ajar saya, Tuhan tolong saya, hati saya seperti Tuhan, saya tidak suka Tuhan, ubah saya Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Oke jemaat, I don't know saudara siapa, saya nggak tahu hatimu, hanya Engkau yang paling tahu sama Tuhan Yesus. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Khotbah hari ini seperti melihat cermin. Khotbah hari ini seperti melihat bagian-bagian muka kita, bagian-bagian wajah kita, yang ada bintik-bintik hitamnya, yang ada jerawatnya, yang ada bagian yang kotor. Khotbah hari ini, engkau paling tahu hatimu seperti apa. Engkau paling tahu pikiranmu seperti apa. Engkau ingin dewasa rohani, engkau ingin tumbuh dalam Tuhan, periksa dengan baik, exploring yourself, pahami setiap bagian dirimu, sadari itu, dan minta Tuhan yang pimpin engkau. Pemuda, remaja, orang dewasa, suami, ibu-ibu, pengusaha, bisnismen, selebritis, politikus, rohaniawan, mahasiswa-mahasiswi, siapapun saudara, dosen, siapapun kita, status apapun kita sedang bergerak dalam gelombang peradaban manusia ini yang kejahatannya makin hari makin meningkat dan kita turut di dalamnya. Hati-hatilah hidup. Tuhan, ajar kami takut akan Engkau. Beri kami hati yang pikiran yang takut akan Tuhan. Tuntun kami ke jalan-Mu ya Tuhan. Pelihara iman kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terjerat, terbawa arus zaman yang jahat ya Tuhan. Jangan kaki kami melangkah ke jalan orang berdosa. Jangan tangan kami berbuat dosa ya Tuhan. Jangan biarkan kami berduduk di kumpulan pencemooh. Tapi ajar kami Tuhan, kesukaan kami untuk merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Ajar kami Tuhan, supaya hidup ini berkenan, menjadi berkat bagi banyak orang.
kedewasaan rohani kami bertumbuh satu step demi satu step. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, siapapun mereka hari ini yang mendengar khotbah hari Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam hatinya, meneguhkan iman, mengoreksi banyak hal, memperbaharui banyak hal ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami ingin, kami tidak mau rohani kami hanya sampai di sini saja. Kami ingin bertumbuh dan bertumbuh terus Tuhan. Tolong setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus, berkati mereka, buka jalan untuk setiap masalah mereka hadapi, sucikan, kuduskan hidup mereka ya Tuhan. Dan biarlah anugerah ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus yang selalu menuntun engkau kepada kebenaran sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.